Hai, ketemu lagi bersama saya Bagus Putra Krisdiana. Di channel ini, Good Bagus, a channel for sharing knowledge about English. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Simak videonya, jangan di skip. Oke? Simple present tense. Nah, di sini sudah ada gambar diagram, ada past, now, dan future. Berikut ada bintang. Nah, bintang ini mewakili kegiatan, situasi, aktivitas. Jadi, aktivitasnya ini dilakukan terus-menerus. We do the activity persistently, again and again, or for a long time. Jadi dilakukan mulai dari dulu sampai saat ini sampai waktu yang akan datang. Selalu seperti itu, diulang-ulang. Dan itu yang dinamakan dengan simple present tense. Di sini ada dua, nominal dan juga verbal aktif. Ini maksudnya adalah action verb. Kita lanjut. Used for. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan yang pertama, general truth, jadi untuk kebenaran umum. Misalnya adalah the sun and the moon are round. Matahari dan bulan itu bulat. Itu adalah kebenaran umum. Jadi di sini menggunakan are, tidak boleh were. Jika menggunakan were berarti dulu bulat, sekarang mungkin sudah jadi kotak. Jadi gitu ya. Kemudian nomor 2, fact. Nah, ini sebagai fakta. Fakta tidak bisa diganggu gugat. Contohnya adalah 1 plus 1 is 2. 1 ditambah 1 adalah 2. Di sini menggunakan to be-nya itu is. Kenapa is? Karena itu fakta. Jika diganti dengan was menjadi seperti ini ya. 1 ditambah 1 dulu 2. Sekarang sudah tidak 2 lagi. Karena ini fakta, jadi menggunakan is. Kemudian daily activities, ini kegiatan sehari-hari. Contohnya, she wakes up at 5 every day. Setiap hari dia bangunnya jam 5 pagi. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai kapanpun ya jam 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada adverb of time, keterangan waktu. Ada banyak, every time, every hour, every day, every week, dan masih banyak lagi. Ada 3 times a day, 3 kali sehari, and so on. Dan masih banyak lagi yang tidak saya sertakan. Ini masih beberapa contoh ya. Kemudian untuk adverb of frequency, di sini ada always sampai dengan never. Kalau di sini presentasenya adalah jika always itu 100%, jadi benar-benar dilakukan selalu. Kemudian never itu tidak pernah. Karena tidak pernah jadi 0%. Kemudian untuk sometimes ini 50%, 50%. Namun bagaimana untuk yang lain? Ini hanya kira-kira saja ya. Yang 3 ini sudah pasti, namun yang lain dikira-kira. Kemungkinan, usually, biasanya itu 90%, frequently itu 80%, often itu 70%, occasionally itu 30%, seldom 20%, rarely itu 10%. Namun ada juga yang mengatakan rarely itu 5%, tidak masalah, ini hanya perkiraan saja. Yang sudah pasti yaitu always, dan juga sometimes, kemudian never, itu yang sudah pasti.
Nah, semoga teman-teman sudah menonton video ini ya. Ini ada tabel, ini materi tentang personal pronoun. Semoga sudah ditonton dan insya Allah akan lebih mudah untuk mengikuti materi di simple present tense kali ini jika sudah menonton video tentang personal pronoun. Dan juga untuk yang tangan ini digunakan untuk subject verb agreement dan juga personal pronoun dalam penguasaan materi tersebut. Jadi ini silakan ditonton dulu bagi yang belum. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di halaman yang ada tulisan nominal di sebelah kiri dan juga verbal dalam kurung aktif di sebelah kanan. Nominal di sini maksudnya adalah kalimat yang tanpa kata kerja, sedangkan yang verbal di sini adalah kalimat dengan menggunakan kata kerja, namun dalam bentuk kalimat aktif. Di sini ada dua rumus, yang kiri adalah rumus untuk nominal, sedangkan yang kanan untuk verbal. Untuk yang nominal sendiri rumusnya adalah subjek diikuti dengan to be, to be-nya di sini dalam bentuk am, is, dan are. Kemudian diikuti dengan complement. Di sini kenapa complement? Di sini sebenarnya bisa dalam bentuk objek, adjective, adverb, dan masih banyak lagi. Jadi saya menggunakan istilah complement. Kemudian untuk yang verbal aktif, kata kerja yang digunakan di kalimat verbal aktif ini bisa ditambah dengan s atau es. Kemudian diikuti dengan complement. Complement ini bisa berupa objek, adjective, atau adverb juga. Kemudian contoh kalimatnya seperti ini. Kita menggunakan you. Di sini saya menggunakan you. You di sini to be-nya adalah are. Subjeknya you, to be-nya are. Subjek you, to be-nya are. Sedangkan complement di sini at home every day. Sedangkan untuk yang verbal ini sama, you ada kata study. Kalau yang di sini tidak ada kata kerja, makanya kita menggunakan to be. Ingat ya, yang tidak ada kata kerja wajib menggunakan to be. Untuk yang verbal di sini ada kata kerja verb 1 yaitu study. Jadi tanpa menggunakan to be. Ini berlaku khusus untuk simple present tense dan juga simple past tense. Tapi di sini kita fokus ke simple present tense. You study, subjeknya adalah you, verb 1 ini adalah study ya. Kemudian complement ini at home every day. Dari sini semoga teman-teman sudah paham. You are at home, you study at home. Kamu di rumah, kamu belajar di rumah. Ada perbedaannya. Yang kiri tanpa kata kerja, yang kanan ada kata kerja. Kemudian untuk kalimat negatif tinggal ditambahin not setelah to be, setelah am, is, dan are. Sedangkan untuk yang verbal aktif di sini ada kata bantu do atau does. Jika yang subjeknya itu suka s, yang subjeknya is, to be-nya is, suka s, kita menggunakan does. Jika subjeknya yang to be-nya bukan is, kan tidak suka s. Jadi kita menggunakan do. Jadi silakan simak materi tentang personal pronoun agar lebih paham dan bisa mengikuti video ini dengan lebih baik. Kemudian setelah kata kerja bantu di sini kita tambahkan not. Setelah not baru diikuti dengan verb 1 tanpa tambahan s atau es. Kalimatnya menjadi seperti ini. You are not at home every day. Kamu tidak berada di rumah setiap hari. Kamu tidak di rumah setiap hari. Jadi setelah to be, are ini diikuti dengan not. Untuk yang verbal, you do not, karena you to be-nya are tidak suka s, jadi kita menggunakan do, bukan does. You do not study at home every day. Untuk kalimat pertanyaan, di sini to be ditaruh di depan, baru diikuti dengan subjek. Am, is, are, subjek, kemudian complement. Untuk kalimat yang verbal, tetap menggunakan kata kerja bantu do atau does, diikuti dengan subjek dan diikuti dengan verb 1, kemudian complement. Bentuknya adalah seperti ini. Are you at home every day? Apakah kamu di rumah setiap hari? Kalau yang kalimat verbal, apakah kamu belajar di rumah setiap hari? Ingat, di sini tanpa kata kerja kita pakai to be, tidak ada kata kerja. Kalau yang di sini ada kata kerja study, kita menggunakan kata kerja bantu do atau does. Dan ini do atau does ini tergantung subjeknya, karena subjeknya you kita menggunakan do. Kemudian terakhir di sini untuk rumus
yang pertanyaan negatif. Jadi pertanyaan itu ada positif, ada negatif. Sama, tinggal menambahkan not. Contohnya adalah aren't you at home every day? Kalau yang di atas ini apakah? Kalau yang bawah di sini diartikan bukankah atau tidakkah? Tidakkah kamu di rumah setiap hari? Bukankah kamu di rumah setiap hari? Kemudian untuk yang verbal ini sama, bukankah atau tidakkah? Tidakkah kamu belajar? Ada kata belajar ya. Tidakkah kamu belajar di rumah setiap hari? Bukankah kamu belajar di rumah setiap hari? Itu untuk rumusnya. Kemudian di sini ada contoh percakapan in conversation 1. Misalnya ini adalah question. Pertanyaannya adalah, is Namira in your house every day? Apakah Namira di rumah kamu setiap hari? Dijawab seperti ini. Jawaban panjang dalam bentuk positif. Yes, Namira is in my house every day. Ya, Namira berada di rumah saya setiap hari. Jawaban pendek cukup singkat. Yes, she is. Namira itu perempuan, kita menggunakan she, bukan he atau yang lain. Kemudian jawaban negatif, no, Namira is not. Tinggal ditambahin not setelah to be. Namira is not in my house every day. No, she is not. Ini untuk kalimat yang pendek. Kemudian contoh yang kedua, are you good at mathematics? Apakah kamu hebat dalam bidang matematika? Dijawab, yes, I am. Ya, ingat ya, di sini karena bertanya you, jawabnya adalah I. Jangan dijawab dengan you. Apakah kamu hebat di bidang matematika? Ya, kamu hebat di bidang matematika. Jangan, karena ini lawan bicara, kita menggunakan kebalikannya. Ya, saya hebat di bidang matematika. Kemudian untuk jawaban pendek, yes, I am. Cukup seperti itu. Untuk jawaban negatif, no, I am not good at mathematics. Ada S-nya ya, mathematics. Terus untuk jawaban pendek, no, I am not. Contoh percakapan ketiga, does. Nah, di sini Gabriela itu she, kata gantinya she. She itu punya is, suka s, kita menggunakan does. Does Gabriela have a lion at home? Apakah Gabriela punya seekor singa di rumah? Yes, Gabriela has. Nah, di sini Gabriela kan kata gantinya she itu punya is, suka s. Jadi kita pakai has, bukan have. Yes, Gabriela has a lion at home. Yes, she does. Untuk jawaban pendek, bukan she do, bukan ya, karena she itu punya is, suka s. She does. Kemudian untuk jawaban negatif panjang, no, Gabriela does not have a lion at home. Kemudian jawaban pendeknya, no, she does not. Oh, masih ada lagi. Sekarang yang keempat, do you like me? Nah, kalau yang pertama-tama tadi kan nominal, sekarang ini yang verbal. Nomor 3 tadi juga verbal. Do you like me? Apakah kamu suka saya? Yes, I like you. Itu jawaban panjang. Jawaban pendeknya, yes, I do. Jangan yes, I like. Yes, I do. Kalau yes, I like itu sebisa mungkin lanjutkan yes, I like you, diikuti dengan objeknya, diikuti dengan pelengkapnya, komplimennya. Kemudian untuk jawaban negatif, no, I do not like you, atau I dislike, tidak masalah. Jawaban pendek, no, I do not. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, ada soal 15 untuk kalimat nominal, nanti ada lagi untuk kalimat verbal. Silakan di pause, di stop dulu. Sebentar lagi di pojok kanan atas akan ada waktu timer sekitar 5 detik. Jadi kalau waktunya sudah 0, baru kita mulai untuk membahas. Jadi sebelum waktunya menuju ke angka 0, silakan di pause dan dikerjakan dulu. Oke?
Nah, saya anggap teman-teman sudah mengerjakan ya. Sekarang kita bahas nomor 1, he di sini. He to be-nya is ya, bukan yang lain. He is my little brother. Nomor 2, you and I. Berarti ada dua orang, kamu dan saya. Kata gantinya adalah we. We are. Nomor 3, your kid. Your kid itu berarti anak kamu. Yang dibahas adalah anak, bukan kamu. Anakmu. Anakmu kecil, berarti yang dibahas anaknya, bukan kamunya. Your kid itu kata gantinya adalah he. He itu to be-nya is. Kemudian nomor 4, our parent. Nah, our parent ini parent cuma satu ya, bukan parents, ingat ya. Our parent berarti cuma satu, bisa bapak, bisa ibu. Kalau yang manggil papa mama silakan, papi mami terserah. Jadi intinya di sini cuma satu, ayah, anggap saja laki-laki. He is, bukan dua-duanya karena cuma satu. Kecuali our parents itu baru pakai are, karena di sini cuma satu kita pakai is. Nomor 5, I ini sangat mudah sekali, I sudah pasti am. Nomor 6, their friends' sons. Ini diterjemahkan putra-putranya teman mereka. Putra-putranya teman mereka, berarti yang dibahas adalah putra-putra, bukan teman, bukan mereka. Oke, ingat ya, yang dibahas adalah ini, yang belakang, sons. Kalau yang depan their friend ini dibuang saja, tidak masalah. Sons ada banyak, lebih dari satu, berarti kata gantinya adalah they are. Nomor 7, the police. Nah, ini kata gantinya apa, harus tahu. Kata gantinya adalah they to be-nya are. Kalau satu polisi itu bukan the police, tapi a policeman. Kalau laki-laki, kalau perempuan a policewoman. Kemudian nomor 8, your opinion. Pendapat kamu, pendapatnya, bukan kamunya. Your opinion, pendapatmu, berarti kata gantinya adalah it is. Nomor 9, his sisters, ada s, berarti banyak. Karena banyak, kata gantinya adalah they are. Nomor 10, Yudi and you, ada dua orang, Yudi dan kamu, berarti kalian, you are. Nomor 11, their own. Nah, ini ada s-nya, bb-nya lebih dari satu. Karena lebih dari satu, berarti kata gantinya adalah they are. Nomor 12, his teeth. Nah, ini gigi. Ada tooth, ada teeth. Ingat ya, karena di sini lebih dari satu, jadi pakai are. Ini silakan ikuti video saya tentang singular dan plural nouns. Kemudian nomor 13 di sini you. Nah, you ini sudah pasti are, sudah pasti tidak mungkin yang lain, kecuali you itu nama orang ya. Kemudian nomor 14, yours. Nah, yours ini bisa diartikan seperti ini. Apakah yours? Yours itu milikmu. Apakah milikmu sama seperti milik saya? Milikmu. Ini bisa is atau bisa are. Karena yours itu bisa singular, bisa plural. Kemudian untuk yang nomor 15 ini I ya. I berarti tidak mungkin, isn't tidak mungkin. Kalau yang ini apa ini? Tidak, ini tidak ada. Jadi sudah pasti jawabnya yang aren't. Aren't I important to you? Atau bentuk lainnya, am I not important to you, boleh. Tapi karena di sini tidak ada pilihan itu, cuma ada ini, berarti otomatis yang dipilih adalah ini. Lanjut. Nah, sekarang untuk yang kalimat verbal aktif, aturannya masih sama, akan ada 5 detik, sekitar 5 detik sebelum angka menuju 0, silakan di pause dan dikerjakan dulu. Saya harap teman-teman kooperatif ya. Oke, kita lanjut.
Oke, sekarang kita lanjut untuk pembahasannya. Saya anggap teman-teman sudah mencoba untuk mengerjakan ya. Di sini he, nah he itu kan to be-nya is suka s, jadi kita memilih works bukan work. Kemudian untuk nomor 2, they kan tidak suka s karena to be-nya are, kita memilih it bukan eats. Untuk yang belakang di sini tidak harus dibaca semua, tidak penting ya. Intinya di sini kita mengenali bentuknya saja. Nomor 3, I tidak suka s berarti finish bukan finishes. Nomor 4, your own itu berarti cuma satu ya, kata gantinya she. Bibi, she itu di tangan kanan, he, she. Karena di tangan kanan dia suka s, to be-nya is suka s, jadi kita memilih does. Kemudian nomor 5, I do, sudah jelas I do not drink. Terus nomor 6, a school attendant, ini tukang kebun, kata gantinya he, laki-laki. He to be-nya is suka s berarti keeps bukan keep. Kemudian nomor 7, Shirley itu perempuan satu orang, berarti kata gantinya she. He, she, it, Amir, Ana, atau bisa di she, bisa di Ana. Lebih mudahnya pakai she. She studies bukan she study. Shirley studies. Kemudian nomor 8, tigers. Ini ada lebih dari satu, tigers bukan tiger. Kalau cuma satu biasanya ada a tiger. Karena di sini lebih dari satu, kata gantinya they tidak suka s, tigers have. Kemudian nomor 9, we. Nah, we ini to be-nya are, tidak suka s, we have. Nomor 10, a giraffe. Ini jerapah, cuma satu ya, kata gantinya it suka s karena subjeknya karena to be-nya is suka s. Has. Nomor 11, the farmers. Ini ada s-nya berarti banyak, lebih dari satu. They go bukan they goes. Nomor 12, di sini kita lihat subjeknya dulu. Subjeknya adalah they. They itu tidak suka s berarti do they. Nomor 13, your servant. Nah, ini pembantu kamu, pembantu kalian. Kata gantinya he atau she boleh. Tapi di sini dianggap he karena tidak diketahui jenis kelaminnya siapa. He suka s berarti does. Nomor 14, you. Subjeknya you berarti do. Kemudian terakhir nomor 15, you. Nah, sama, don't you understand atau doesn't you understand. Sudah pasti yang don't, yang pertama, yang kiri. Selesai. That's all. Nah, demikian ya materi untuk simple present tense di video kali ini. Semoga teman-teman sudah pada paham semua ya. Jika memang masih ada yang belum paham, masih ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di bawah, silakan ditanyakan, insya Allah akan saya jawab. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika materi ini sangat bermanfaat. And my last words are, language is the heart of communication. Without it, we do nothing. Goodbye.